Coba bayangin, kamu lagi semangat-semangatnya olahraga, dan menurut kamu udah melakukan gerakan yang benar, tapi kita nggak tahu, tiba-tiba lutut kamu bunyi krek. Sebenarnya bukan kamu yang lemah, tapi kamu aja yang nggak tahu dan nggak ngerti tentang tubuh kamu sendiri. Dan disinilah anatomi punya peran yang sangat besar dalam dunia olahraga. Terus anatomi itu apa sih, gitu kan? Singkatnya gini bro, anatomi ya ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh kita, mulai dari tulang, otot, sendi sampai saraf, dan ngejelasin bagaimana tubuh kita dibangun dan bagaimana kondisi tubuh kita saat kita bergerak. Nah, ibarat kata, anatomi itu bagaikan peta untuk anak olahraga ya. Buat orang suka olahraga itu ibaratkan peta. At least kalau lu nggak ngerti peta tentang diri lu sendiri, dan tentu lu pasti bisa salah gerak, dan biasanya orang yang salah gerak itu dapat menimbulkan cedera. Nah, terus apa gunanya dong kita belajar anatomi? Jangan salah dulu bro. Dan kita belajar anatomi, kita tahu otot mana yang kita pakai waktu kita gerak. Contohnya kita sprint. Nah, di situ kita tahu tuh otot mana yang ikut bergerak. Ya, salah satunya ada otot paha depan dan paha belakang. Setelah kita tahu otot mana yang bergerak, nah di situ kita tahu jadi otot apa yang harus kita latih ke depannya. Setelah kita tahu otot apa yang harus kita latih, otomatis performa gerak kita akan menjadi lebih baik. Terus yang kedua, ada untuk mengurangi risiko cedera. Banyak cedera yang terjadi karena kita nggak tahu gerakan ini benar atau salah. Contohnya banyak cedera lutut karena ternyata otot di sekitar lutut dia tidak seimbang. Dengan kita belajar anatomi, kita jadi tahu nih porsi dan latihan apa yang dapat mencegah cedera tersebut. Terus yang ketiga, untuk memaksimalkan teknik gerak. Contohnya gini, dengan kita belajar anatomi, kita jadi tahu, dan otomatis kita tahu otot mana yang harus kita pakai, karena beda olahraga, setiap olahraga menggunakan otot-otot yang berbeda. Dan memulai anatomi, kita tahu teknik, dan otomatis gerakan kita lebih baik dan lebih efisien, dan tentunya tidak boros tenaga. Terus yang terakhir ada untuk membantu menyusun program latihan. Contoh, pelatih yang paham anatomi pasti akan bisa untuk membuat program dan membedakan di mana untuk program kekuatan, ada program untuk stabilitas dan mobilitas. Dan dalam belajar anatomi kita tentu tahu dong dan dapat membuat program latihan, dan kita latihan bukan untuk asal capek saja. Contoh kasus yang paling sering itu ketika cedera ACL dalam sepak bola. Nah, terus kenapa bisa terjadi cedera ACL dalam sepak bola? Itu karena otot paha depan dan paha belakang tidak seimbang, maka terjadi cedera ACL. Dan kita belajar anatomi, kedepannya kita bakalan tahu nih mana porsi latihan yang harus kita latih untuk dapat terhindar dari cedera ACL. Begitu juga dalam bulu tangkis. Di pertandingan bulu tangkis juga sering terjadi cedera bahu karena putaran bahu yang tidak seimbang dan tidak sesuai. Nah, dengan kita mengetahui anatomi, kedepannya kita bisa tahu dan kita bisa mengatur latihan agar kita bisa terhindar dari cedera-cedera tersebut. Intinya begini, anatomi itu adalah ilmu yang sangat penting banget, bukan hanya untuk mahasiswa kedokteran, dan bukan hanya untuk pelatih, dan bukan hanya untuk mahasiswa olahraga. Bahkan orang yang nge-gym sekalipun harus tahu tentang anatomi diri dia sendiri. Karena dengan dia mengetahui tentang anatomi diri sendiri, dia mengetahui pola latihan yang cocok, dan otomatis risiko dari cedera jauh lebih kecil. Dan kita harus tahu tubuh kita ini adalah mesin yang sangat luar biasa, dan kita harus mengakui itu, tubuh kita ini adalah mesin yang sangat luar biasa, tapi dengan ngerti cara kerjanya dan memaksimalkannya dengan lebih baik. Saya Desa Putra, see you next time.